Halo guys, kita akan mereview berita saham hari ini tanggal 24 Desember 2025. IHSG hari ini turun minus 0,55% di harga 8.538. Masih di atas 8.500 sebagai angka psikologis, tapi kita lihat di sini. Saya ulangi dulu ya. Saham yang warna putih ini adalah saham yang kapitalisasinya di bawah 1 triliun. Kemudian yang hitam ini, jadi ini sudah saya beda-bedakan. Yang warna hitam ini adalah saham dengan kapitalisasi pasar antara 1 sampai 10 triliun. Yang biru ini antara 10 sampai 50 dan yang ungu ini adalah saham dengan market cap di atas 50 triliun rupiah. Jadi kita mungkin akan abaikan yang warna putih ini karena market cap-nya terlalu rendah gitu ya. Yang RLKO ini belum sebulan IPO, sudah masuk FCA dan hari ini sahamnya di 977. Masuk FCA ini ketika sahamnya pergerakannya dianggap liar, maka eh, Bursa Efek Indonesia memasukkannya dalam pool auction. Jadi harga sahamnya akan dihitung berdasarkan hari gitu ya. Dan kemudian ini ada Soho, tebar dividen 420, 95% dari laba. Ini adalah pengumuman tentang dividen ya. Tentu saja belum kumdit. Harganya di 698. Kemudian Nelly, persiapan kapal baru. Harganya 3 tapi ini warnanya putih. Kita abaikan saja. Mora. Mora ini eh, Mora Telindo ya. Harganya naik 4%. Kemudian ada Sochi. Sochi ini dibahas siapa pemilik Sochi. Sochi ini Suci Lines ya. Operator pelayaran. Harganya naik 7,72. Kemudian ada Ali, ALII melakukan public expose. Harganya naik 11,74. Biasanya pas hari H public expose itu seringkali harganya memang naik karena investor-investor strategis besar itu biasanya diundang untuk mendengarkan rencana perusahaan ke depan gitu ya. Jadi ketika seperti biasanya menjadi lebih optimis itu tercermin dari harga saham yang naik. Tidak selalu tapi bisa diprediksi sebetulnya kalau tergantung sukses enggaknya public expose. Kemudian Tekim ada transaksi afiliasi. Saham ini Tekim ini nggak terlalu tinggi ya. Ciwi Kimia ini Tekim ini naik 2,47. Kemudian enak ini open buy ini adalah masuk ke secara teknikal dia masuk ke sinyal sistem sinyal saya. Jadi tulisannya open buy di 630. Ini adalah harga penutupan hari ini 630. Ini kekuatannya. PTPP ini yang tinggi sekali ya. Magnitudenya 4,273 open close. Kalau mau buy di 399. Open low-nya 376. Jadi ini magnitudenya kuat PTPP ini. Hari ini naik 10%. Kita baru melihat beritanya. Jadi memang belum kita mendetailkannya. Jadi memang ini masuk ke radar sistem saya. Ada tulisan open buy itu mestinya. Buy at ini juga SIPD ya, masuk ke sinyal juga. Naik 9,48. BMAS, Bank Maspion juga naik. BMAS 2 kali sistem radar saya, dua-duanya nyantol di sini. Tapi ini belum keputusan final ya. Finalnya seperti biasanya setelah saya analisa secara fundamental dan berita-berita lebih lengkapnya. Biasanya seperti itu. Ini naik 8%. Kemudian BIR. Ini tanggal 24 ya. Ini mulai tanggal 23. BIR berharap kinerja. Film ini yang kemarin ya. Jadi sudah tanggal 23. Beritanya tanggal 23 hari ini masih naik 9%.
Atap ini beritanya tanggal 23 juga, KTM stop izin properti, naik 25. Biasa, tapi ini saham market cap rendah ya. Jadi saham market cap rendah itu memang cukup fluktuatif. Biasanya ini kan saham ini sebetulnya dapat masalah dari KTM ini Gubernur Jawa Barat ya. Dapat di sahamnya malah naik 25. Kita belum tahu detailnya. Harta momentum harga emas naik 6,4. Harta itu harta dinata pembuat perhiasan emas, tapi juga menjual emas di supplier emas di beberapa bank muamalat gitu ya. Jadi dan harga emas saya pikir masih memang fluktuasinya cenderung naik gitu ya, karena konflik Amerika Cina itu bagaimanapun juga belum akan selesai gitu ya. Selama itu konflik, ketidakpastian global itu tinggi dan harga emas cenderung naik. Logikanya seperti itu. Tapi bukan berarti juga naik turun. Tapi sebetulnya bisa dibilang bahwa ketika dia di harga rendah, di buy itu harga emas itu relatif bisa diharapkan gitu. Nah ini dia gerak sendiri karena lagi update sistem saya gitu. Jadi sistem saya memang bisa update otomatis gitu. Nah ini adalah tanggal 23, sudah nggak perlu saya jelaskan karena sudah kemarin ya. Tapi perlu kita lihat aja berita-berita tanggal 23 hari ini masih on fire ya, kayak film. Ini perlu dicermati ada apa gitu ya. Beri jaminan 150 miliar. Jadi berita-berita kredit bank ini biasanya memang berdampak positif pada emiten. Tapi perhatikan juga bahwa kenaikan itu biasanya 2-3 hari setelah itu koreksi. Jadi jangan salah juga ya. Saya peringatkan dari awal supaya apa? Supaya kita bijak gitu ya, nggak masuk di tempat tinggi. Tapi kalau masih sehari gitu masih aman biasanya. Jadi berita-berita tanggal 24 yang positif ini relatif lebih aman dibanding tanggal 23-nya. Semakin jauh, ini tanggal 23, tanggal 22 ini semakin rentan koreksi. Kalau kita lihat di sini tanggal 22 ini naiknya juga di bawah 1 digit, di bawah 2 digit ya, rata-rata cuma 1 digit. Jadi wajar ini sudah cenderung untuk terkoreksi. Biasanya memang seperti itu. Nah, lihat tanggal 22 ini beritanya sudah mulai 2 digit. Perlu kalian tahu juga bahwa berita ini dikumpulkan banyak sekali ya. Nah ini saya tunjukkan saja. Ini berita banyaknya, kemudian di filter. Kemudian kita akan lihat berita spesialnya. Berita spesial itu adalah berita yang mengandung yang dianggap signifikan mempengaruhi harga saham. Di sini baik saham positif maupun merah saya tunjukkan supaya apa? Supaya kita juga tahu tidak hanya saham merah. Yang tadi itu saham hijau saja, yang ini campuran saham merah hijau dengan kekuatan yang cukup kuat gitu ya. Misalkan ini WiFi hari ini minus 6,88. WiFi ini cukup aktif ya. Dan masa ekspansinya ini memang dia sudah cukup naik tinggi, tapi secara ekspansinya itu justru juga menimbulkan keraguan sekaligus profit taking beberapa orang gitu. Jadi masih wajar harga turun 6,88 tuh biasanya minus kalau di bawah lebih dalam dari minus 6 itu biasanya nggak segera balik ke atas gitu ya. Jadi jangan dipikir ini sudah minus 6 waktunya masuk. Biasanya kita nggak bisa memastikan, tapi biasanya memang nggak akan bakal langsung positif, kecuali jadi memang harus sabar ditunggu gitu ya. Kalau kita pikir saham ini bagus bisa melesat, jadi intinya jangan membeli saham yang sedang minus gitu ya. Kayak Bumi ini memang sedang downtrend juga kayaknya. Dia minus 4,74 ya jangan dibeli gitu. Jangan berpikir buy di bawah, itu sangat berisiko. Buy di trend up gitu yang benar itu. Oke, ini WiFi yang tadi. Jadi sebetulnya nah ini tanggal 223. Ini
menunjukkan bahwa banyak saham merah ini simetris dengan IHSG yang merah hari ini minus 0,55. Kenapa ini? Karena kalau menurut saya kenapa IHSG turun itu ya. Karena banjir Aceh itu kok sepertinya jadi polemik besar gitu ya. Jadi bursa saham itu memang sangat sensitif dengan polemik-polemik nasional dan karena itu menimbulkan kekhawatiran. Jangan karena yang beli saham itu bukan saja orang Indonesia tapi juga ada investor asing. Oke, thank you. See you next time. Semoga berita ini konten ini bisa berguna dan kalau kalian mau pause untuk memastikan berita-beritanya silahkan. Thank you. See you next time.